Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kata Perempuan, podcast yang menjadi wadah bagi perempuan berbagi cerita, pengalaman, serta pandangan. Kata Perempuan berbagi cerita demi perubahan dunia nyata. Nah, oke. Per hari ini kita akan membahas tentang apa yang terjadi di dunia ya. Kita akan bahas tentang perang Iran melawan koalisi Amerika dan Israel. Nah, per hari ini kita tanggal 21 April ya, satu hari lagi menuju selesainya gencatan senjata. Jadi selama ini berminggu-minggu Amerika terus mengancam Iran untuk menyerah ya, untuk membuka Selat Hormuz, tapi ternyata Iran tidak mempedulikannya. Akhirnya Trump melalui Pakistan meminta untuk dilakukan perundingan. Nah, tapi baru satu hari akan dilakukan, bahkan belum dilakukan perundingan, tiba-tiba Israel menyerang Lebanon, ya, sehingga tentu saja membuat Iran mundur untuk melakukan gencatan senjata, melakukan perundingan, ya. Nah, sementara dunia sedang gonjang-ganjing, Indonesia melakukan baru kemarin 1 minggu yang lalu di tanggal 13 April melakukan kerjasama militer dengan Amerika. Sementara itu di Indonesia melakukan kerjasama militer dengan Amerika yang diwakili oleh Menteri Pertahanan Indonesia yaitu Jenderal Syafri Samsudin, dan Amerika diwakili oleh Menteri Perangnya yaitu Pete Hegseth. Oke, kita akan bahas bagaimana kronologi kejadian akhir-akhir ini. Untuk membahas ini kita akan cari bintang tamu yang super seru ya, tentunya yang tepat. Nah, hari ini kita kedatangan teman lama kita, wartawan senior tentunya ya, Bang Z, apa kabar? Alhamdulillah. Kita kedatangan Bang Z Ali hari ini. Bang Z, gimana nih hari ini, per hari ini Iran akan selesai nih masa gencatan senjatanya, ya. Menurut Bang Z nih, ke depan seperti apa? Amerika kan kita tahu ya, sebelum dimulai aja Israel sudah menyerang Lebanon. Banyak terjadi pelanggaran gitu. Nah, ke depan apakah akan terjadi lagi perundingan kedua ataukah tidak akan terjadi? Karena terakhir itu baca berita itu Menteri Luar Negerinya Iran Abbas Araghchi itu mengatakan tidak minat untuk maju ke perundingan kedua. Nah, kira-kira ke depannya gimana nih? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya sambut kawan-kawan yang sudah bergabung ya, menyaksikan Kata Perempuan edisi hari ini. Baik, melihat apa yang terjadi sekarang ini ya, pola yang lebih memungkinkan adalah bahwa negosiasi atau perundingan itu akan berlanjut. Jadi tadi pagi saja kita sudah mendapatkan informasi misalnya bahwa pihak Pakistan itu mengkonfirmasi bahwa Iran akan hadir dalam perundingan dengan Amerika Serikat hari ini. Nah, yang kita baca dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam beberapa hari kebelakang ini, khususnya mungkin sejak dimulainya gencatan senjata sementara begitu antara Republik Islam Iran dengan Amerika Serikat, adalah bahwa Amerika Serikat ini sudah menyadari bahwa yang mereka lemparkan kepada Iran, agresi yang mereka lakukan kepada Iran itu sama sekali tidak mencapai tujuan. Ya. Apapun yang mereka lakukan tidak akan mencapai tujuan, baik itu menghentikan program nuklirnya Iran atau melakukan perubahan rezim di Iran atau membangkitkan sentimen masyarakat menentang pemerintah Iran. Ini tidak berhasil sama sekali, bahkan semuanya menjadi bumerang bagi Amerika Serikat, dan malah sekarang Selat Hormuz ditutup. Sedangkan Selat Hormuz itu adalah
salah satu mungkin jalur kritis dalam perdagangan minyak dan gas, khususnya gas, bumi, dan itu ditutup oleh Iran, dan itu membuat kelabakan ekonomi negara-negara di dunia, bahkan termasuk Amerika Serikat sendiri dengan kenaikan harga bensin dan sebagainya di sana. Di Indonesia pun kita sudah merasakannya, mulai merasakannya dengan kenaikan harga bensin yang RON 95 ke atas, dan juga dengan kenaikan harga solar, Pertamina Dex Lite dan Pertamina Dex dan sebagainya. Itu kita mulai merasakannya. Ini sudah berapa minggu setelah pengumuman ditutupnya Selat Hormuz itu saat perang Iran melawan Amerika Serikat, ini mulai berasa sekarang. Nah, ini masalah ini sebelumnya nggak ada. Nah, jadi Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel itu menyadari bahwa mereka tidak akan mencapai apa-apa, sehingga mereka itu mencari sebuah jalan keluar untuk berhenti, bukan berhenti atau menghentikan sementara paling tidak upaya-upaya mereka untuk menggoyang, menghancurkan Iran, seraya mereka mencari mungkin cara-cara baru, strategi-strategi baru untuk menggoncang atau menghancurkan Iran dengan cara-cara lain. Tapi mereka menyadari saat ini mereka belum bisa melakukannya. Jadi mereka harus berunding dengan Republik Islam Iran. Nah, sekarang tarik ulurnya adalah terkait dengan syarat apa yang akan mereka setujui bersama. Saya rasa itu hanya ya bumbunya saja. Yang tujuan mereka pada akhirnya adalah untuk keluar dari perang masalah, tanpa dari rasa malu gitu ya. betul, keluar tanpa rasa malu, sambil mereka mempertahankan atau berusaha semaksimal mungkin mempertahankan kondisi ekonomi mereka dan sekutu-sekutu mereka di saat Republik Islam Iran itu memblokade Selat Hormuz. Itu kan dikatakan sebagai senjata nuklir Iran yang sebenarnya, ya kontrol mereka atas Selat Hormuz. Nah, ini yang menjadi masalah baru bagi Amerika Serikat, bagaimana cara mereka mengatasinya setelah mereka membuat kacau, mereka sendiri yang membuat kacau situasi. Jadi yang kita lihat pola sekarang ini mengarah ke situ. Menurut Kak Hasan ya, menurut Bang Z ya, andai kata Iran tidak punya Selat Hormuz, Amerika mudah tidak menaklukkan Iran. Secara militer nih, orang banyak bilang ini perang asimetris antara Iran dan Amerika. Amerika jauh di atas Iran dalam segi kekuatan militer misalnya, ya kan? Tapi per hari ini dunia tuh tercengang gitu ya dengan rudal-rudal yang diluncurkan Iran. Tapi ada senjata yang tadi Bang Z bilang, Selat Hormuz. Andai kata Selat Hormuz itu tidak ada di wilayah Iran gitu ya, mampu nggak ya Amerika menyelesaikan Iran dengan segera? Selat Hormuz itu atau penutupan terhadap Selat Hormuz itu menjadi satu istilahnya alat bargain, alat bargaining, alat yang bisa dimanfaatkan oleh Iran untuk menekan Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel itu mencari jalan keluar untuk berhenti dari kekacauan yang mereka ciptakan ini, bukan semata-mata karena kontrol Republik Islam Iran atas Selat Hormuz. Itu salah satu faktornya. Tapi banyak faktor lain seperti masyarakat Iran yang tidak bisa mereka goyang ideologinya, kemudian misalnya ekonomi Iran yang tertutup dan berdiri sendiri, mandiri, kemudian persekutuan ekonomi dan politik Iran dengan negara-negara di sekitar, khususnya Rusia dan juga China dan juga Pakistan dan lain-lain. Ini kan menjadi faktor-faktor lain yang memperkuat posisi Iran. Jadi bukan saja Selat Hormuz. Nah, kita kalau melihat ke belakang misalnya di tahun 60-an, 70-an, Amerika Serikat dengan segala kekuatannya tidak mampu menundukkan Vietnam.
misalnya. Sedangkan posisi Vietnam itu jauh lebih lemah dari realitas Iran sekarang ini misalnya. Di Vietnam saat itu senjatanya tidak ada, mereka semua petani dan sebagainya, mereka senjatanya apa adanya, tapi mereka mampu menundukkan Amerika Serikat keluar dari Iran dengan keadaan malu dan sebagainya. Kita juga melihat misalnya di Yaman, Amerika Serikat dengan koalisi Arab Saudi, mereka tidak mampu menundukkan Ansarullah di Yaman, sedangkan Yaman itu tidak punya Selat Hormuz. Nah, mereka punya Bab al-Mandeb. Nah, itu menjadi alat mereka saat itu. Dan mereka mampu membuat kacau keadaan bagi Amerika Serikat dan Arab Saudi. Tapi Selat Hormuz dalam kasus ini adalah satu alat bargaining lah buat Republik Islam Iran untuk menekan Amerika Serikat dan rezim Israel, sedangkan itu hanya satu dari sekian banyak faktor yang memperkuat posisi Iran. Nah, kalau misalnya dilihat dari keadaan sekarang nih ya, Amerika kan terus meminta dibuat gencatan senjata. Itu artinya Amerika sudah kalah atau apa? Menurut Bang Z nih, posisinya Iran dan Amerika sekarang setara kah? Atau tetap seperti orang-orang bilang Amerika tetap di atas, walaupun dia babak belur? Ketika satu pihak itu minta gencatan senjata, itu kan artinya mereka menyadari bahwa mereka tidak berhasil. Ya. Kalau mereka tidak berhasil mencapai satu pun tujuan mereka, maka dari mana bisa dikatakan mereka menang? Apa yang mereka capai? Mereka tidak mencapai apa-apa. Kemudian mereka mencari jalan keluar. Artinya mereka kalah. Mereka melakukan agresi dan mereka tidak mampu. Terus mereka keluar dari situ. Ya itu kalah namanya. Jadi Iran itu mampu mengalahkan Amerika Serikat dalam hal ini. Nah, ketika satu negara seperti Amerika Serikat mengaku sebagai superpower dengan segala macam kekuatannya, teknologinya, militernya, tidak mampu berhadapan dengan Republik Islam Iran dan mereka mencari jalan keluar dan sebagainya, maka kita bisa katakan atau dunia itu menyadari bahwa Amerika Serikat itu tidak sekuat yang mereka Mitos lah berarti ya. tidak sekuat yang mereka akui, tidak sekuat yang mereka gambarkan. Mereka menguasai Hollywood dan sebagainya, mereka mampu membangun citra selama puluhan tahun. Tapi ketika berhadapan dengan Iran, Salah. mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka kocar-kacir dan mereka mencari jalan keluar. Mereka tidak mencari apa-apa dan itu meruntuhkan mitos Amerika Serikat itu. Nah, kalau mau dikatakan mana yang di atas Amerika atau Iran, ya kita mau lihat dari segi mananya dulu nih. Nah, kalau dari segi teknologi, kekuatan militer di atas kertas dan sebagainya, maka kita tidak akan memungkiri, kita tidak akan menutupi bahwa Amerika Serikat itu mempunyai budget militer yang sangat besar, kekuatan militer yang sangat besar, pangkalan militernya ada di mana-mana, personel militernya besar. Tapi kan ketika berhadapan dalam realitas perang, bukan itu saja yang menentukan. Banyak faktor-faktor lain seperti ideologi, geografi, politik, persekutuan, banyak sekali. Kemudian Selat Hormuz itu menjadi salah satu faktornya seperti saya sebut tadi. Jadi tidak bisa dikatakan dia mungkin satu pihak berada di atas yang lainnya, tapi di sini kita melihat bahwa Amerika Serikat itu yang pasti Amerika Serikat itu tidak sekuat atau tidak sehebat yang mereka gambarkan. Justru mereka itu sangat mudah untuk dipatahkan. Sekarang ini ketika melihat Donald Trump itu sudah ditolak oleh masyarakat, oleh rakyatnya sendiri, dia berada pada posisi yang lemah. Kita lihat bahwa rezim Amerika Serikat itu ternyata sangat lemah. Nah, apa kekuatan terakhir yang mereka miliki? Ya tinggal dolar aja. Nah, ngomong kekuatan dolar ya. Sekarang Iran cerdik banget ya. Iran menetapkan bahwa boleh lewat Selat Hormuz asal pakai yuan, ya kan? Memang apa efeknya kalau kita pakai yuan misalnya? Artinya tidak ada penggunaan dolar di situ. Apa efeknya untuk ekonomi Amerika? Apa juga efeknya untuk ekonomi dunia? Nah, yang berlaku sekarang ini di pasar
minyak dan gas dan sebagainya adalah namanya kan petrodolar ya. Mm. Nah, di mana perdagangan minyak dunia itu wajib menggunakan dolar. Ya. Kita juga tahu bahwa perdagangan internasional itu menggunakan dolar. Mm. Kalau kita impor beli sesuatu dari luar negeri, kita akan bayarnya dengan menggunakan dolar. Walaupun kita belinya dari Cina atau dari Malaysia atau apa, kita tidak bayar dengan ringgit atau nanti kita bayarnya dengan dolar. Nah, sekarang kita tahu bahwa Iran itu menegakkan satu semacam sistem tol gitu ya di Selat Hormuz, dan mereka memungut dari para pelintas di situ. Nah, mereka menggunakan yuan. Yuan ini digadang-gadang sebagai salah satu mata uang cadangan alternatif ya. Ya. Khususnya bagi negara-negara yang berada di luar lingkarannya Amerika Serikat, di luar lingkarannya Barat. Ini yuan menjadi salah satu pilihan yang logis. Ya, selain yuan, kita tahu, kita baca bahwa Iran juga menerima pembayaran dengan kripto misalnya. Ini ada beritanya, bisa dicari bahwa Iran juga menerima pembayaran kripto, dan kriptonya USD juga, kripto USD Tether. Nah, yang kita lihat intinya adalah bukan menghindari dolar itu sendiri, tapi mencari sebuah jalan untuk bypass atau melalui sistem di mana dolar itu harus melalui Amerika Serikat untuk istilahnya kalau kita transfer itu clearingnya lah. Kalau kita transfer uang misalnya kalau di Indonesia umpamanya melalui antar bank, itu ada sistem misalnya BI Fast atau online atau SHM dan sebagainya. Itu kan uangnya itu rupiahnya itu rutenya itu dari bank itu ke BI dulu baru ke bank lain. Nah, kalau dalam perdagangan dolar, transfer dolar, ketika saya melakukan transfer dolar kepada penerimanya, maka dolar itu akan dirute juga ke Amerika Serikat dulu, baru dilempar ke bank yang dituju seperti itu. Nah, itulah supremasi dolarnya Amerika Serikat. Nah, sekarang gimana ceritanya Iran mau menerima pembayaran dolar ketika dolar itu harus melalui New York dulu kemudian dilemparkan ke Iran? Kan sudah nggak mungkin. Pasti beku ya di sana. Ya, tidak akan sampai pembayarannya. Jadi pada intinya dengan menggunakan yuan atau dengan cara-cara lain adalah sebuah cara untuk menerima pembayaran itu secara langsung atau tidak melalui Amerika Serikat untuk menerima pembayaran itu. Nah, itu tujuan utamanya seperti itu. Nah, apakah itu membuat menciptakan sebuah melemahkan dolar atau apa? Itu bisa didebatkan. Ya. Tapi pada intinya tujuannya Iran melakukan itu adalah untuk supaya tidak melalui, mempermudah rute. Ya, supaya bisa menerima pembayaran itu. Pada kuncinya kan itu, bagaimana Iran bisa memanfaatkan wilayah kedaulatannya sendiri untuk kemakmuran rakyatnya. Itu sesuatu yang wajar dan mereka menggunakan cara-cara apapun itu, menggunakan yuan atau kripto atau apa, untuk menerima pembayaran supaya bisa digunakan dalam perdagangan dan sebagainya. Yuan ini menjadi opsi yang bagus karena Iran ini memiliki perdagangan yang sangat besar dengan Cina, jual beli dan sebagainya. Iran bisa beli barang dari Cina secara langsung kalau dia punya yuan, dia nggak perlu nukar duit dan sebagainya. Dia punya yuan nih, ya, tinggal bayar itu. Itu adalah cara-cara bagaimana negara-negara ini melakukan perdagangan ketika harus bypass atau tidak melalui cara-cara yang akan kena sanksi. Baik Iran, Rusia, Cina, negara-negara lain, Korea Utara ini kan mereka negara-negara yang disanksi oleh sistem keuangan Amerika. Jadi dia harus cari jalan-jalan alternatif. Tapi kenapa yuan? Maksudnya, oke, tadi Iran punya kerjasama perdagangan besar dengan Cina gitu ya. Cuman apakah ada pertimbangan politiknya juga gitu? Misalnya kan Cina ini kan rivalnya Amerika sekali. Ini kayak sebuah pernyataan dari Iran nih pembangkangan terhadap Amerika gitu. Ini mau
apa buat nyenengin Cina juga kah atau apa? Pertimbangannya apa? Pasti ada unsur, semuanya itu ada unsur itu. Eh, dan bagaimana Iran itu menegakkan blokadenya di Selat Hormuz dengan menggunakan yuan itu juga memperkuat posisi yuan secara politik di dunia. Hmm. Jadi orang-orang mengakui sekarang ini bahwa yuan ini menjadi salah satu cadangan mata uang internasional. Karena itu digunakan oleh Iran dalam menegakkan blokade di Selat Hormuz itu. Karena kita tahu Iran itu adalah satu negara yang ekonominya sangat sangat besar, sangat besar ekonominya, walaupun mereka diembargo dan sebagainya, ekonomi Iran itu ternyata sangat besar. Dan kalau secara nilai saja, kalau tidak salah itu tidak jauh bedanya dengan Arab Saudi. Padahal Arab Saudi itu mempunyai akses penuh full terhadap perekonomian dunia, keuangan dunia. Nah, jadi ketika Iran memilih yuan itu di satu sisi itu menegakkan, memperkuat posisi yuan. Di sisi lain itu juga memperkuat posisi Cina, karena kemudian negara-negara lain akan lihat, oh ini menjadi satu opsi lah ya, mereka punya uang besar dan mereka punya perdagangan besar dengan Cina, dan negara-negara dunia ini mempunyai perdagangan besar dengan Cina, dan tidak memungkinkan negara-negara lain pun akan ikut untuk menyimpan yuan misalnya, mengurangi cadangan dolarnya, menambah cadangan yuannya. Itu mungkin pada jangka panjangnya pelan-pelan kita akan melihat satu pergeseran ke arah situ. Ini kalau dilihat dari tadi cerita Bang Zat kan ada pergeseran Amerika tertekan ya secara ekonomi. Berarti Iran diuntungkan dari perang ini. Selain ya untuk meruntuhkan hegemoni barat ataupun apapun itu ya, untuk pride lah atau apapun itu. Tapi ada sisi ekonomi nih, Iran dapat keuntungan besar dari perang ini. Iya pasti, bukan dari perang itu sendiri, tentunya perang itu merugikan bagi semua pihak. Tapi apa yang dicapai oleh Iran, misalnya di luar perang ini, setelah perang ini usai, misalnya kontrol mereka atas Selat Hormuz yang kemudian diakui oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat, dan kemudian kebebasan Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir, kemudian pencairan aset Iran yang dibekukan di luar negeri, yang dikatakan senilai 20 miliar dolar yang dibekukan di beberapa negara, kemudian pencabutan sanksi atas Iran, ini kan semua adalah desakan tuntutan Iran yang pelan-pelan satu persatu ini disetujui oleh Amerika Serikat. Pada akhirnya kita antisipasi kemungkinan besar seandainya perundingan ini berlanjut, maka arahnya adalah ke arah situ, bahwa Iran akan diangkat sanksinya, Iran akan dicairkan uangnya, Iran akan diakui kontrolnya atas Selat Hormuz. Potensinya adalah ke arah situ, bahwa setelah perang ini Iran akan mendapatkan satu dorongan yang sangat besar terhadap perekonomiannya, dan itu menjadi mungkin satu sisi hikmah yang kita dapatkan dari pengorbanannya rakyat Iran, pengorbanannya Said Ali Khamenei, tentunya tidak akan sia-sia, semuanya akan mendapatkan hikmahnya dari itu, baik secara politik, secara ekonomi, kita akan melihatnya seperti itu. Iya, kebayang ya setelah perang ini selesai dan kemungkinan besar ya Iran memenangkan peperangan. Artinya ini akan membawa Iran ke menjadi negara superpower, ya kan? Baik secara politik, militer, apalagi ekonomi. Kebayang karena semua aset yang dibekukan dicairkan itu kan besar kan. Terus juga Selat Hormuz dibuatkan tarif tol. Artinya Iran nih bakal ketimpa banyak rezeki dari setelah ini, ya kan? Nah, ini kira-kira nih pernah nggak sih dipikirkan oleh Amerika masalah ini gitu? Apakah mereka tuh nggak menghitung kekuatan Iran sebelumnya? Apakah mereka salah strategi dari awal gitu? Nah, justru itulah yang sangat ditakutkan oleh Amerika Serikat dan Barat. Ketika Iran itu menjadi kuat secara ekonomi dan politik, kemudian mereka itu
mengancam secara ideologi. Karena apa? Karena orang-orang akan melihat bahwa sistem pemerintahan Islam itu bisa memajukan Betul. negara. Efektif Dan ya. ini menjadi satu ancaman besar secara ideologis bagi Yep. khususnya negara-negara di sekitarnya, kerajaan-kerajaan Arab dan sebagainya. Mereka menikmati satu misalnya kemajuan ekonomi dengan banyaknya uang yang beredar di sana, tapi atas ketergantungan terhadap Amerika Serikat, di bawah cengkraman Amerika, dan rakyatnya di bawah cengkramannya raja-raja yang despotik ini, yang para tiran ini. Sedangkan Iran ini adalah negara yang demokratis, ya, bersistem Islam dengan rahbar dan sebagainya. Ini menjadi satu ancaman yang sangat besar bagi Barat, bagi kerajaan-kerajaan Arab dengan sistemnya yang bergantung kepada dukungannya Amerika Serikat. Nah, jadi justru Amerika Serikat itu tidak memperhitungkan itu ketika mereka menyerang Iran. Seandainya mereka memperhitungkan itu, mereka tidak akan menyerang Iran. Iya. Tindakan mereka menyerang Iran mungkin adalah satu tindakan terbodoh Betul. dalam sejarahnya Amerika Serikat. Karena itu menjadi satu pukulan yang besar buat mereka, dan lukanya itu lama, jangka panjang, menjadi masalah sangat besar bagi Amerika Serikat. Nah, sekarang ini mereka mencari jalan keluar dan berkompromi dengan Iran dan sebagainya. Itu tidak lain karena mereka terpaksa. Iran itu berhasil memaksa Amerika Serikat untuk menerima atau setidaknya merundingkan poin-poin itu, dan itu menjadi harga mati bagi Iran. Kalau enggak dikasih, ada kita lanjut perang. Dan kalau lanjut perang, Amerika itu tidak akan mampu, Israel tidak akan mampu. Lihat dari mana mau nyerangnya, semua pangkalan-pangkalan itu sudah dihancurkan dan sebagainya. Amerika dan rezim Zionis Israel berada pada posisi yang sangat sulit, sehingga pilihan mereka adalah menerima tuntutan Iran, berkompromi, atau lanjut perang. Jadi itu dua kemungkinan yang akan kita saksikan dalam beberapa hari ke depan. Ini masih penasaran ya masalah salah perhitungan Amerika gitu ya. Kan orang mau melakukan perang itu pasti pertimbangannya panjang. Kita sudah tahu di Iran itu banyak agen Mossad, CIA juga pasti kan ada. Artinya di lapangan ini sudah ada kabar lah kekuatan Iran seperti apa. Ini karena faktor Donald Trump kah? Atau memang setuju seluruh pemerintahan Amerika untuk menyerang Iran? Karena kan sangat bodoh. Bahkan kalau nggak salah pernah nonton satu video, ada orang CIA, dia tuh bahkan memahami ideologi orang Syiah. Bahwa orang Iran ini memahami tentang konsep 12 imam gitu. Bahkan dia itu bilang kita mau cari Imam Mahdi itu siapa gitu. Artinya dia itu sampai ke ideologi. Kok nggak ada di dalam pertimbangan? Atau apakah Trump ini cuma coba-coba barangkali itu cuma omong kosong aja lah. Sebenarnya Iran tuh mudah-mudah aja gitu. Pemikirannya Amerika Serikat yang materialistis, kapitalis, ini saya dengan yakin mengatakan mereka tidak paham. Dan ideologi, semangat berwilayah, ini adalah suatu konsep yang tidak akan dijangkau oleh orang-orang yang memiliki pemikiran kapitalis materialis. Nggak akan nyampe. Nggak akan nyampe. Orang yang berpikiran materialistis itu tidak akan paham sampai kapanpun tentang syahadah, kemuliaan syahid. Kenapa orang itu begitu rindu kepada syahid? Kenapa Said Ali Khamenei itu pengen syahid? Kenapa anak-anak ketika datang kepada Said Ali Khamenei ditanyakan cita-citanya apa? Cita-citanya pengen jadi syahid. Orang nggak nyampe kok bisa begitu. Nah, mereka mungkin akan berkata ada pencucian otak atau apa. Itulah penjelasan mereka karena mereka nggak paham. Maka sampai kapanpun tidak akan paham. Ketika Iran itu diblokade, Iran itu diembargo, dijatuhkan sanksi ekonomi, maka pemikiran materialistis akan berkata orang-orang pada lapar, orang-orang nggak ada kerjaan, mereka akan protes kepada pemerintahannya yang selama ini membuat mereka menderita secara material. Tetapi sebenarnya itu tidak terjadi.
Karena mereka itu tidak memiliki sikap seperti itu. Orang yang berwilayah itu tidak mengutamakan perutnya, dia mengutamakan ideologinya, tauhid dan sebagainya. Nggak akan nyampe. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Barat terhadap Iran itu adalah pendekatan-pendekatan yang berbasis materialis. Tapi itu tidak berlaku pada sebuah bangsa yang memiliki ideologi yang berwilayah. Jadi apa yang mereka lakukan itu tidak akan berhasil, dan mereka mungkin tidak akan pernah paham kenapa tidak berhasil, dan tidak akan bisa mengatasinya. Mereka mungkin bisa mendalami masalah 12 imam dan sebagainya, tetapi sebagai seorang pengamat dari luar yang tidak paham tentang wilayah atau berusaha untuk memahami wilayah itu dari bacaan dan sebagainya, tidak merasakannya secara langsung, dia tidak akan pernah paham. Jadi Amerika Serikat ketika menyerang Iran itu mereka pasti ada perhitungan-perhitungannya, mungkin perhitungannya secara materialis. Mereka membayar orang-orang untuk melakukan kerusuhan, mereka menyerang rahbar atau pemimpin tertinggi dengan harapan terjadinya satu goncangan perubahan rezim seperti apa yang terjadi di Venezuela, apa yang terjadi di negara-negara yang mana mereka membunuh pemerintahnya, termasuk di Indonesia. Apa yang mereka lakukan terhadap Bung Karno, mereka melengsarkan Bung Karno dan menginstalasi Soeharto. Pak Harto. Nah, mereka berharap dengan mengubah pemimpinnya itu mereka akan mengubah sistemnya, tapi itu tidak berhasil. Mereka nggak paham kenapa, ya mereka nggak akan paham kenapa, karena itulah berwilayah. Itu sistem Islam itu ya seperti itu, dengan apa, kaderisasi yang berlapis, dengan adanya sosok yang dekat dengan imam, sosok yang paling mirip ciri-cirinya dengan imam zaman dan sebagainya, orang-orang yang loyal terhadap sistem wilayatul faqih. Nah, ini sulit bagi mereka untuk memahaminya secara utuh ya. Jadi mereka akan selalu mengambil langkah-langkah kebijakan yang salah terhadap Iran. Oke, tadi sudah disinggung sedikit tentang sistem wilayatul faqih ya di Iran itu. Jadi Iran ini negara unik. Dia bukan teokrasi murni ya. Ada demokrasi juga di situ. Bahkan salah satu guru kita mengatakan bahwa ini teodemokrasi gitu ya. Nah, salah satu tujuan perang Amerika terhadap Iran itu kan penggantian rezim. Tapi ternyata sekarang tidak terjadi karena memang ada sistem kaderisasi tadi. Cuman pertanyaannya adalah kenapa harus anak dari Ayatollah Ali Khamenei, yaitu Sayyid Mujtaba Khamenei, kenapa harus beliau? Sementara kan katanya masih banyak yang lebih senior dari beliau. Kalau menurut pandangan Bang Z sendiri nih, faktor apa yang membuat terpilihnya Sayyid Mujtaba Khamenei sebagai rahbar ketiga di Iran? Sebenarnya untuk sistem pemilihannya kepala negara, yaitu pemimpin tertinggi di Republik Islam Iran ini, ada langkah-langkahnya sendiri, ada sistemnya sendiri, ada tahapan-tahapannya sendiri, kemudian ada dewan yang memilihnya dengan kriteria-kriterianya sendiri, dan dari dewan itu menentukan bahwa Said Mujtaba Khamenei ini adalah sosok yang paling cocok untuk memimpin Iran melanjutkan langkah dari Said Ali Khamenei ayahnya. Nah, apa pertimbangan mereka? Ya pada dasarnya sebenarnya kita tidak bisa menebak-nebak ya. Karena keputusan itu berada pada suatu majelis ulama-ulama yang besar di Iran, dan mereka memilih seorang yang merupakan mungkin tidak senior di kalangan mereka, atau tidak namanya tidak sebesar di antara mereka para marja-marja yang lebih terkenal, tapi pasti pertimbangannya beda lagi. Pertimbangannya ada misalnya pertimbangan politik, pertimbangan militer, kemudian pertimbangan situasi, dan juga kemampuan Said Mujtaba Khamenei yang mereka lebih memahami. Bagi kita tidak tahu banyak sebenarnya tentang Said Mujtaba Khamenei karena tidak banyak materi yang kita dapatkan ya. Kita tidak banyak
ada bahan misalnya pidato beliau, karya tulis beliau tidak banyak yang sampai kepada kita, maka kita akan kesulitan untuk memahami sosok beliau ini seperti apa sih. Tapi kita mempercayakan istilahnya kepada para ulama besar di majelis itu untuk memilih, menentukan eh, penerusnya Said Ali Khamenei. Bagi kita melihat pada secara mungkin sudut pandang yang simplistik ya, yang sederhana, adalah satu apa ya istilahnya, sebuah perkembangan yang begitu ironis bagi Amerika. Suatu perkembangan yang begitu apa istilahnya, kalau 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 bahasa Inggris itu bilangnya poetic justice ya. Jadi ketika mereka membunuh Said Ali Khamenei diganti dengan seorang Khamenei juga. Nah, itu menjadi satu pukulan tamparan juga bagi Amerika Serikat. Walaupun pasti bukan itu semata-mata itu alasannya. Nggak mungkin kan itu alasannya. Tapi itu menjadi satu tamparan sendirinya bagi Amerika Serikat. Dan kita lihat pun kepemimpinannya Said Mustafa Khamenei, walaupun beliau tidak pernah sampai sekarang belum muncul di hadapan media, bahkan secara video pun kita tidak pernah melihat pidato beliau secara langsung dan sebagainya, semua pernyataannya tertulis. Dan dari situ saja kita melihat kebijakannya Said Mustafa Khamenei ini dalam yang tercermin dalam kebijakan pendekatan strategi Iran secara militer dan politik, dan itu kita melihat adalah sebuah pendekatan yang cocok dalam menghadapi agresinya Amerika Serikat dan Israel saat ini. Karena kita tahu kebiasaan Israel sama Amerika tuh pasti menyasar ke pemimpin tertinggi ya untuk dibunuh. Mungkin pertimbangannya itu kali ya, disembunyikan sementara ini ya. Itu pasti. Nah, salah satu kekuatan terbesar Iran dalam memenangkan peperangan ini kan kekuatan bangsa Iran ya. Rakyatnya tuh bersatu gitu. Walaupun kan ini awalnya kan awal mula peperangan ini kan terjadinya protes ya kan, sebagian kecil pedagang terhadap pemerintahan yang dimanfaatkan oleh Amerika ya kan. Nah, tapi apa yang membuat sekarang rakyat Iran ini jadi bersatu? Bahkan kemarin itu tersebarlah di mana-mana, di mana orang-orang anti hijab ya, orang-orang liberal di Iran itu mereka mendukung Sayyid Mujtaba gitu. Faktor apa yang membuat mereka jadi bersatu? Walaupun kemarin terakhir itu ada orang yang masih dalam pendiriannya. Jadi orang-orang yang liberal ini ada dua bagian kalau saya lihat itu. Yang pertama, mereka yang menyesal telah menganggap buruk terhadap Rahbar, lalu mereka bertobat gitu ya. Yang kedua, masih menganggap pemerintah ini tiran gitu ya, apalagi di bawahnya Wilayatul Faqih. Tapi ketika perang ya mereka bersatu dulu. Besok setelah menang baru mau pencar-pencar gitu kan. Nah, menurut bangsa gimana ini melihat bangsa Iran itu kayak apa? Kalau kita melihat kepada bangsa Iran, orang-orang Iran di dalam dan di luar Iran, kiranya ada satu ciri khas atau kesamaan di antara mereka adalah bahwa mereka itu orang-orang yang sangat bangga terhadap bangsanya, terhadap identitasnya, terhadap sejarahnya Iran dan sebagainya. Dan itu menjadi mungkin dalam situasi seperti ini menjadi satu faktor pemersatu. Jadi apapun ideologi mereka, pandangan mereka terhadap pemerintah dan sebagainya, pada akhirnya ketika mereka melihat negara mereka diagresi, anak-anaknya dibantai, infrastrukturnya dihancurkan oleh sebuah kekuatan yang agresif dan kolonial seperti Amerika dan Israel, maka yang utama akan muncul bagi orang yang punya hati dan punya otak adalah bahwa mereka harus mengutamakan penentangan terhadap agresi atas negara dan bangsanya itu sendiri. Apapun sentimen pandangan mereka terhadap pemerintah yang ada, kita harus melindungi negara ini, kita harus melindungi bangsa ini. Bahkan seorang seperti Reza Pahlavi, siapa anaknya itu, yang menjadi kacungnya Amerika dan Zionis di Amerika, ketika
dia melihat salah satu cagar budaya di Isfahan kalau tidak salah itu mengalami kerusakan berat akibat agresi Amerika, dia pun protes. Jadi bahkan seorang yang nggak punya hati dan nggak punya iman, ketika melihat sejarah negaranya Dirusak. identitas negara yang diinjak-injak, maka dia akan merasa terusik begitu. Nah, itu menjadi momen untuk mempersatukan masyarakat di bawah satu bendera, dan itulah yang terjadi. Dan ternyata banyak sekali dari rakyat Iran yang kemudian berbalik mendukung Wilayatul Faqih, mendukung pemerintahnya, menyadari bahwa para pemimpinnya itu mengutamakan kepentingan rakyatnya. Jadi itulah yang kita lihat saat ini dari masyarakat Iran ini, kenapa mereka bersatu bangkit, karena yaitu Iran ini bukan negara baru. Iran ini bangsa Persia yang sudah Ribuan tahun ya. ribuan tahun peradabannya. Kita mungkin di Indonesia pemikiran kita nggak nyampe. Karena maksud saya apa? Kalau kita telusuri sejarah bangsa Indonesia itu sampai kapan? Zaman Majapahit, zaman apa? Tarumanegara apa dulu? Kalau kita hitung baca-baca, ya itu kan paling mentoknya abad ke-6, abad ke-5. Gak sampai ribuan. Iya. Abad ke-5, abad ke-6 itu eranya, zamannya Rasulullah hidup di Jazirah Arab. Di zamannya Rasulullah peradaban Persia itu sudah umurnya ribuan tahun. Jadi nggak nyampe kita itu. Kenapa kok bisa bangsa Persia itu begitu bangga terhadap sejarah atau peradabannya? Itu sesuatu yang mungkin unik lah bagi mereka, dan sesuatu yang bisa menjadi pemersatu dalam sentimen masyarakat dan membela negaranya. Kombinasi kali ya, peradaban ribuan tahun ditambah lagi setelah revolusi Iran ya. Sejarah tentang Ahlul Bait ini kan digencarkan, bahkan ada salah satu orang tuh mengatakan bangsa Iran ini paling banyak menangis. Artinya dalam 1 tahun dia tuh terus menangis kan, ada yang wilada itu kan, itu juga mempengaruhi cara berpikir mereka ya kan. Betul, itu menjadi satu ciri khas bangsa Iran, dan khususnya tapi secara umumnya adalah penganut Syiah. Nah, penganut Syiah ini salah satu prinsipnya adalah mencintai Ahlul Bait. Salah satu dari prinsip mencintai Ahlul Bait itu adalah bersedih atas kesedihannya, berduka atas kedukaannya. Nah, ini menjadi satu tradisi yang unik ya, di dalam Ahlul Bait, dan mengenang perjuangan, mengenang syahadah, menangisinya itu bukan karena sedih, ya, menangisi malah membangkitkan ya. Iya, tangisan itu membangkitkan semangat perlawanan. Itulah yang ditakutkan oleh musuh-musuh Islam ketika kita mengingat Imam Hussein, ketika kita mengingatnya Said Ali Khamenei, perjuangannya. Mereka itu dibunuh oleh musuhnya, mereka dibunuh oleh kufar di zamannya, mereka dibunuh oleh tiran-tiran di zamannya, dan mengenang perjuangan dan syahadah mereka itu membangkitkan semangat perlawanan terhadap para tiran itu yang menjadi suatu kesulitan bagi bangsa-bangsa kolonial untuk menundukkan bangsa Syiah, khususnya yang berwilayah, dan itu tercermin di bangsa Iran yang berwilayatul faqih. Kalau ngomongin Iran versus Amerika, ini kan perang itu kan tidak hanya tentang strategi militer, tidak sekadar tentang kekuatan bangsanya, tapi ada satu perang itu namanya cyber kan. Nah ini unik nih, yang seru dari perang kali ini tuh berbeda. Padahal Iran itu sekarang terus memproduksi video Lego, tahu nggak Bang Z? Jadi setiap Trump membuat pernyataan pasti ada jawaban lewat video Lego. Ini kan pembentukan opini gitu. Maksud saya adalah
kenapa Iran melakukan itu? Sementara nih ini kan Lego itu kan Amerika sekali, apalagi dengan lagunya tuh hip hop gitu. Ada salah satu lagu itu kalau nggak salah tentang Pete Gates itu pakai suara mirip sekali dengan Eminem, gaya lagunya kayak Eminem sama Slim Shady gitu. Jadi ini sangat Amerika. Apa tujuan Iran? Pertama itu, kedua kok Amerika kayak kalah langkah gitu loh. Iran tuh semua hal dipakai, ya kan? Ekonomi. Ini yang lucu nih, perang medianya. Sepertinya kalah Amerika buat perang media. Nggak ada. Amerika buat apa? Nggak ada kan? Malah mereka. Jadi dulu ketika orang perang Iran Irak mungkin orang masih bisa, orang Eropa pikir yang salah Iran bisa. Tapi sekarang dengan media ini kan orang terbuka semuanya. Oh ternyata Amerika, sehingga Amerika tuh di demo habis-habisan sama rakyatnya. Nah ini analisanya Bang Zed apa tentang perang media nih? Ya, kita lihat perang propaganda begitu ya. Nah, apa yang selama ini alat propaganda Amerika Serikat itu kan media dengan pemberitaannya dan sebagainya. Tapi kan sekarang di zaman sekarang ini ada media sosial, kemudian media-media mainstream itu tidak terlalu dipercaya lagi. Iya. Kemudian alat yang selama ini dipakai oleh Amerika Serikat itu tidak setajam sebelum, ya. Sedangkan Iran belum tentu kebijakan pemerintah secara resminya ya, seperti Lego itu kan bukan diciptakan Dari pemerintah langsung. bukan, tapi itu adalah kreativitas Rakyat dari Iran. orang-orang Iran ya, yang peduli, yang kreatif, yang menciptakan video-video AI ini untuk menyentil Amerika Serikat. Kenapa mereka menggunakan gambaran Lego kemudian musik hip hop? Karena mereka tujuan konsumennya itu ya orang Rakyat Amerika ya. Gitu. Apa yang dekat kepada rakyat Amerika, apa yang diikuti oleh rakyat Amerika, apa yang didengar, apa yang ditonton, itu mereka pelajari dan mereka menciptakan sesuatu yang menyampaikan pesan kepada mereka yang melemahkan posisi Donald Trump. Apa yang dimiliki Amerika sekarang ini hanya ungkapan-ungkapan Donald Trump di media, pernyataan pemerintahannya orang-orang di media. Sedangkan mereka tidak punya pendekatan yang kreatif sebagaimana orang-orang Iran. Tidak kebayang seorang warga Amerika kemudian menciptakan satu video yang kemudian menyentil pemerintah Iran, itu nggak akan ngena. Atau mungkin karena rakyat tadi kan yang buat Lego itu kan bukan pemerintahan Iran, karena rakyatnya mendukung akhirnya membuat. Nah sementara Amerika kan tidak didukung rakyatnya perang ini kan? Iya, itu tidak didukung oleh rakyatnya. Jadi makanya nggak ada orang rakyat Amerika mau Serikat bantu gitu yang pemerintahnya. menggunakan kreativitasnya untuk membantu pemerintah, kan dia tahu ini salah. Rakyatnya tahu, jadi itu sesuatu yang sulit bagi Amerika Serikat untuk menegakkan di hadapan rakyatnya. Jadi itu karena mereka tidak didukung oleh rakyatnya. Nah, justru ketika muncul video Lego, video AI, kreativitas rakyat Iran ini dalam menghadapi atau mendukung perjuangannya, itu menunjukkan bahwa perjuangannya pemerintah Iran dan Wilayatul Faqih itu didukung oleh rakyatnya, makanya muncul kreativitas seperti itu. Sedangkan Amerika Serikat, orang Amerika nggak ada yang bikin, jadi itu nggak akan muncul video-video yang mendukung pemerintah Amerika Serikat melawan Iran. Bahkan bukan rakyat Iran aja yang membuat kreativitas yang mendukung perjuangan pemerintahnya. Kita bahkan melihat misalnya kreativitas dari Cina, dan ini dipublish di TV resminya pemerintah Cina. Mereka menciptakan video sebuah seri juga, dan lucu juga videonya tentang perang, tentang gambaran perang antara Amerika Serikat dengan Iran ya, dengan menggunakan karakter hewan-hewan dengan settingan Cina zaman kerajaan dulu, dan seolah-olah Amerika Serikat ini diwakili oleh burung elang, yang dia itu rajanya elang, dan raja elang ini dia berhadapan dengan kucing Persia. Nah, ini menggambarkan perseteruan antara Iran dan Amerika Serikat, dan justru di situ gambaran-gambaran yang kreativitas orang-orang Cina ini
juga menyudutkan posisi Amerika Serikat. Jadi kita lihat bukan saja rakyat Iran, tapi juga rakyat orang-orang di seluruh dunia ini mendukung Iran dalam menentang Amerika Serikat. Nah, sekarang pembahasannya kita tarik ke Indonesia nih. Kita persempit ke Indonesia. Semua warga dunia, termasuk warga Indonesia udah tahu nih, oh kekuatan Iran tuh kayak gini. Kekuatan Amerika ternyata segini. Tapi kita harus menghadapi kenyataan. Pemerintah kita justru membuat kesepakatan seperti pembukaan saya tadi, membuat kesepakatan kerjasama militer. Yang lucunya kenapa Indonesia harus bekerja sama dengan Amerika sementara sudah dilihat ini orang kalah gitu. Kenapa kita bekerja sama, belajar dari orang kalah? Kenapa tidak kita belajar dengan Iran? Atau apa alasannya? Karena takutkah? Atau dalam pandangan presiden Amerika masih tetap jaya? Gitu. Indonesia ini adalah sebuah negara yang berada dalam lingkaran ekonominya Barat dan Amerika Serikat, ketergantungan kepada dolar secara ekonomi, secara pengembangan. Banyak sekali kepentingan ekonomi Indonesia yang vital itu berada di bawah kuasa Amerika Serikat, termasuk Freeport dan sebagainya. Amerika Serikat itu mempunyai daya tekan yang cukup besar terhadap pemerintah Indonesia. Itu khususnya sejak Orde Baru. Tapi rasanya kurang logis ya, kalau maksudnya oke, kita punya kerjasama terlalu besar dengan Amerika, tapi kalau kita sebagai bangsa yang punya harga diri rasanya gitu ditekan berlebihan kan gak mungkin kan, akal tidak menerima. Contoh ya, kita tuh kedaulatan kita tuh semakin diinjak-injak. Terakhir kita ada itu namanya Amerika di salah satu poin itu meminta bebas akses untuk wilayah ruang udara Indonesia. Ini kan pelecehan sekali. Bahkan untuk menghilangkan narasi ini di publik, juru bicara Kemenhan kalau nggak salah bilang ini baru dipertimbangkan. Menyebut kata dipertimbangkan aja berarti kan sudah masuk nih ke logikanya pemerintah. Oke, bisa jadi, bisa enggak, artinya dipertimbangkan. Coba kalau orang berdaulat kan enggak gitu. Kenapa begitu? Apakah maksudnya yang ditakutkan Prabowo apa? Saya tuh suka berpikir nakal aja gitu ya. Apa jangan-jangan masuk dalam Epstein file gitu? Orang satu ini ya gimana? Iya, permintaan untuk overflight access itu adalah sesuatu yang diajukan oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia. Ketika Hegseth itu datang ke Indonesia, itu kemudian mengajukan kerjasama itu sebagai salah satu mungkin pendekatan diplomatis dan sebagainya. Dan kemudian Indonesia mau tidak mau harus istilahnya mempertimbangkan dan ya itu menerima permintaan itu. Apakah permintaan itu dikabulkan itu urusan lain. Nah, kita harus tahu juga bahwa pada saat bersamaan ketika waktu kemarin itu apakah Hegseth atau Syafri Samsudin yang ke Syafri Samsudin yang ke Washington ya. Pada saat bersamaan Presiden Prabowo berada di Moskow. Nah, jadi waktu itu Syafri Samsudin lagi di Washington, Prabowo lagi di Moskow. Nah, kita tahu bahwa Amerika Serikat dan Rusia ini berada pada mungkin kutub berlawanan. Iya, kutub yang berbeda. Nah, yang kita lihat ini adalah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menyeimbangkan mungkin ya, mencari satu posisi yang seimbang antara blok barat dan blok timur dalam tanda kutip. Makanya Presiden Prabowo itu bilangnya dia ini non-blok. Nah, ini sebenarnya menimbulkan masalah sendiri karena di sini karena keengganannya Presiden atau pemerintah Indonesia itu untuk mengambil sikap yang tegas dalam keberpihakan, ini akan menciptakan masalahnya sendiri karena mau berkawan sama semua yang akhirnya nggak ada yang suka sama dia.
semuanya ditemenin, nggak dipercaya. Kita lihat kapal kita masih terkatung-katung di Selat Hormuz, ya, karena kita nggak berpihak. Kita mau berteman sama semuanya, akhirnya nggak ada yang ditemenin. Dianggap musuh berarti Kak Dianggap Desya. musuh sama semuanya. Apakah dianggap musuh itu wallahu alam. Tapi mudah-mudahan enggak. Tapi walhasil kita tidak dipandang sebagai negara yang bisa dipercaya. Iya, betul. Gitu. Karena kita misalnya kita mau bekerja sama dengan satu negara tertentu, misalnya Cina. Oh, Cina bilang ini banyak kan nih kerjasama dengan Amerika Serikat, kita membatasi saja. Kemudian dengan Amerika pun ini Indonesia ini terlalu banyak ketergantungan dengan Cina. Kita membatasi, akhirnya semuanya dibatasin. Itu yang kita lihat sekarang ini. Nah, Indonesia ini kalau kita lihat secara geografis ini adalah berada pada posisi yang strategis begitu ya. Di mana Tujuannya? di mana kelemahan pemerintah itu adalah sesuatu yang dipelihara supaya masih bisa berada dalam pengaruh kekuatan dunia, apakah itu Cina, apakah itu Amerika, dan pemerintah Indonesia akan selalu senantiasa berusaha untuk menyeimbangkan kekuatan-kekuatan luar ini, tarik ulurnya keduanya ini. Makanya kita lihat di sisi ekonomi industri Indonesia banyak kerjasama dengan Cina, kemudian muncul di sini kerjasama militer. Mudah-mudahan nggak jadi atau mudah-mudahan nggak sejauh itu ya. Tapi pasti Amerika Serikat pun memiliki kepentingan yang sangat besar untuk memiliki pengaruh di Indonesia. Cina berkepentingan untuk mempengaruhi Indonesia. Negara-negara yang besar ini secara ekonomi memiliki kepentingan untuk punya pengaruh di Indonesia. Sedangkan pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia sendiri tidak punya kekuatan untuk melawan. Karena kalau melawan takutnya dijadiin kayak Maduro, takutnya dikacaukan, takutnya serba takut. Takutnya kilang-kilang minyaknya diledakkan. Itu yang terjadi sebelumnya. Takutnya depo kimianya dihancurkan seperti apa yang terjadi di Libanon. Ya, jadi kita takut, mungkin pemerintah takut terhadap ketidakstabilan yang akan muncul. Takutnya muncul kerusuhan dan sebagainya. Sangat was-was terhadap segala kekacauan yang terjadi. Makanya kita itu pemerintah mengutamakan misalnya program yang upayanya adalah untuk rakyat itu kenyang, seperti proyek MBG, seperti Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih. Iya, upayanya adalah supaya rakyat itu kenyang. Ketika rakyat kenyang, mereka tidak berontak terhadap pemerintahnya. Itu kemudian misalnya mempertahankan subsidi terhadap BBM, Pertalite dan juga biosolar itu harganya tetap ditekan walaupun di negara-negara lain sudah pada naik. Itu upaya supaya meredam, supaya enggak terjadi kekacauan, dan itu menjadi satu ketakutan besar bagi pemerintah Indonesia itu ketika kekacauan itu muncul. Jadi, dan kekacauan itu bisa dilakukan oleh siapapun itu, khususnya Amerika Serikat dengan jaringan CIA-nya. Itu kita terkesan sangat mengekor kepada Amerika Serikat dan dorongannya Amerika Serikat karena ketakutan kita terhadap kekacauan, chaos yang bisa muncul, yang bisa dilakukan oleh Amerika Serikat dengan jaringan CIA-nya di Indonesia ini. Mereka sangat takut terhadap itu. Karena apa? Ya, karena kita tidak kuat secara politik, kita tidak bisa melawan, tidak ada yang punya daya untuk mempersatukan, untuk melawan, membangkitkan semangat sebagaimana dulu ada Bung Karno, sebagaimana dulu ada tokoh-tokoh yang karismatik yang bisa mempersatukan rakyat dalam kepentingan untuk Indonesia, bukan dalam upaya untuk menyeimbangkan kekuatan dunia. Itu kita lihat pemerintah itu terlalu fokus terhadap masalah itu dan tidak fokus dalam membangun kekuatan negara. Ya, semangat dan ideologi rakyat Indonesia. Artinya gerakan non-blok ini untuk negara penakut masih cocok. Gerakan non-blok, ya, gerakan non-blok sebenarnya. Sebetulnya nggak non-blok amat kan? Non-blok itu bagus.
Iran pun anggota non-blok. Tapi Indonesia itu dalam non-bloknya agak berlebihan, dalam artian ketika ada yang hak melawan batil, dia nggak mau berpihak, ya akhirnya nggak dipercaya semuanya. Gitu. Ya, begitu deh. Ya. Nah, oke, udah panjang lebar, Masya Allah. Untuk yang terakhir nih, dari kejadian-kejadian akhir-akhir ini, dari perang ini, sebetulnya apa sih yang bisa diambil dari rakyat Indonesia? Pelajaran apa? Rakyat Indonesia maupun khususnya pemerintah sih, mudah-mudahan nonton. Iya. Yang bisa kita ambil pertama-tama adalah kita harus sadar, ya, insya Allah rakyat Indonesia pada saat ini sadar bahwa Amerika dan Zionis ini adalah melambangkan yang batil. Ya, jadi segala pendekatan yang bersahabat dengan Amerika dengan Zionis adalah langkah yang salah, dan kita melihat itu alhamdulillah. Di tengah bangsa Indonesia itu menyadari bahwa merapat kepada Amerika, bersahabat dengan Amerika adalah langkah yang salah. Karena Amerika dan Zionis ini satu kesatuan, dan mereka itu melakukan genosida dan sebagainya. Nah, kita juga berharap rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia itu mendukung Ustadz Afin, orang-orang yang melawan, orang yang menentang. Ketika kita bersatu dalam semangat untuk menentang genosida, menentang penjajahan, menentang agresi Amerika Serikat, dan mengambil pihak mendukung rakyat bangsa-bangsa yang melawan seperti bangsa Iran, bangsa Palestina, maka ketika kita bersama Iran, ketika kita bersama Palestina, maka kita itu akan membangkitkan sebuah semangat untuk membangun negeri kita sendiri pada akhirnya. Orang kan selalu ada mengatakan kepentingan nasional. Tapi kalau kita berkaca dari Iran tuh juga memikirkan kepentingan nasional, tapi tanpa melepaskan negara yang tertindas kan, seperti Lebanon. Lebanon masuk dalam kesepakatan damai, artinya mementingkan kepentingan nasional bukan berarti egois. Ya, kita tetap harus memperhatikan kaum mustadafin tadi ya, orang yang tertindas. Oke, terima kasih untuk hari ini, luar biasa. Mudah-mudahan tidak terjadi perang lebih lanjut lagi ya. Tapi kalau terjadi pun ya mungkin itu lebih baik ya, karena tujuan mudah-mudahan sampai tuntas. Yes, harus sampai tuntas, karena tujuan akhirnya mungkin Iran juga bukan hanya sekadar kemerdekaan bangsanya sendiri, tapi juga ada Palestina di situ sebagai tujuan besarnya yang memang diperjuangkan selama 47 tahun oleh Republik Islam Iran di bawah Wilayatul Faqih, ya kan. Mudah-mudahan kita nggak perang dulu, karena Indonesia kayaknya nggak sanggup ya, tentaranya lagi masak MBG. Oke, terima kasih untuk kehadirannya Bang Zed hari ini. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita pelajari, terutama kita penonton Mahdawiyah Channel nih, belajar sejarah. Ya enggak, bangsa Iran itu besar karena memahami sejarah. Mereka belajar bahwa mereka punya peradaban besar sehingga tidak bisa ditindas. Kemudian juga mereka mempelajari ideologi. Mereka punya ideologi. Kaum liberalis itu hanya sementara kayaknya. Dimanapun orang liberalis itu tidak akan mampu bertahan seperti rakyat Iran yang ideologis gitu. Oke, terima kasih untuk kehadirannya Bang Zed. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.